Terus semua job fair yang aku sebutin di atas itu gratis guys. Gratis, gak dipungut biaya sepeser pun. Dan bahkan mereka bayarin kita tiket pesawat. Semuanya sudah balik lagi bersama aku Fanny. Dan di video kali ini aku mau kasih tahu 5 cara kerja ke Jepang. Buat tahu lebih banyak fakta-fakta menarik tentang Jepang dan sharing seputar kehidupan aku di Jepang sebagai pekerja, jangan lupa di subscribe dulu ya guys. Oke, so let's go. Pertama, teman-teman bisa searching di Google dan buka Singapore Career Forum. Singapore Career Forum. Ini penting banget karena ini tuh nama job fair yang diadain di Singapura. Kok Singapura? Kita kan mau daftarnya perusahaan Jepang. Pasti mikir gitu kan. Karena perusahaan Jepang itu berkumpul di pusat ekonominya Asia Tenggara, yaitu Singapura. Di job fair itu kita sebagai manusia dari Asia Tenggara dikumpulin di situ dan apply job langsung di situ juga dan bisa diinterview langsung. Waktu itu aku diberangkatin ke Singapura dan itu gratis semuanya, pesawat dibayarin, makan, dikasih uang saku, aku dikasih 4 juta. Pesawat bolak-balik waktu itu cuma kayak Citylink gitu, aku pakai yang murah, 1,5 juta, itu udah PP. Terus bayangin dong 2,5 jutanya lagi itu buat apa? Kayak terus aku main aja di situ. Nah tapi kan sekarang kan lagi COVID kan, jadi apply-nya sekarang udah bisa online. Jadi teman-teman tenang aja, bisa apply di rumah meskipun nggak bisa ke Singapura secara langsung. Tapi tenang aja karena kalau keterima bisa diberangkatin ke Jepang gratis sama perusahaannya. Kapan acara ini diadain? Setiap tahun di pertengahan September biasanya ya. Terus cara daftarnya kamu tinggal buka aja langsung websitenya. Terus nanti isi formulir kayak berapa IPK kamu, terus isi esai kenapa kamu mau kerja ke Jepang, kayak gitu-gitu sih. Dan nanti di screening kayaknya sih nggak susah-susah banget sih kalau yang aku lihat dari screeningnya. Terus kalau yang screeningnya berhasil bisa interview langsung dengan perusahaannya itu. Kedua, study go work Japan. Study go work Japan. Oke, itu bisa kamu searching juga di Google. Dan ini tuh apa sih sebenarnya? Aku juga berangkat dari program ini sebenarnya. Justru aku daftar di Singapore Career Forum, aku keterima sekitar 4 perusahaan. Tapi aku kayak ngerasa kayaknya nggak srek gitu. Terus aku cari lagi perusahaan lain dan aku dapet dari si Study Go Work Japan ini. Jadi dia menjembatani anak-anak dari Asia. Kan kalau yang tadi Asia Tenggara ya, kalau ini dari seluruh Asia. Jadi ada orang India juga, rame pokoknya. Terus kita disponsori untuk berangkat ke Tokyo langsung interview dengan perusahaan-perusahaan Jepang. Nah, enaknya sebelum berangkat itu kita juga dimodalin gimana caranya bikin CV dan trik-trik interview sama perusahaan Jepang. Program ini bedanya tuh diadain setiap bulan guys. Jadi kamu bisa daftar kapanpun kamu mau. Ketiga, METI Japan Job Fair. Ini menarik banget karena diadain sama pemerintah Jepang langsung. METI itu singkatan dari Ministry of Economy, Trade, and Industry. Kapan program ini diadain? Dia ada setiap bulan November dan biasanya tuh setiap tahun guys. Jadi kita pantengin aja timelinenya atau bikin catatan di HP. Selain diketemuin sama perusahaan Jepang secara langsung, kita juga bakal diajarin cara gimana sih interview sama perusahaan Jepang. Apa tata krama yang harus kita lakuin waktu kita ketemu orang dari perusahaan Jepang. Keempat, ASEAN Career Fair Japan. ASEAN Career Fair Japan. Program ini diadain online untuk tahun 2021, akan diadakan tanggal 8 Februari guys. Jadi udah mulai dicek-cek ya websitenya. Dan karena dia ada setiap tahun, teman-teman bisa tandain juga tahun depan di sekitar bulan Februari dia ada lagi atau enggak. Uniknya dari program ini, semua jurusan bisa apply pakai bahasa Inggris. Jadi nggak wajib pakai bahasa Jepang. Terakhir, kelima, Japan Career Days in Indonesia. Japan Career Days in Indonesia. Dia itu diadain di online untuk tahun ini.
untuk tahun 2021 dan 2020 selama pandemi. Tapi biasanya tuh ada di ITB, di Bandung, dan di Yogyakarta. Karena ada UGM di situ. Dan dia punya event besar ketika summer. Jadi sekitar bulan Juni atau Juli. Dicek-cek terus websitenya ya. Itu dia 5 career days yang bisa berangkatin kamu ke Jepang untuk kerja di perusahaan Jepang sebagai lulusan S1 ya guys. Karena aku bakal posting banyak hal-hal soal kerja di Jepang, jadi jangan lupa di subscribe dulu ya guys, supaya nggak ketinggalan nanti ke depannya. Terus ada bonus nih. Banyak banget yang tanya, di Jepang itu kerjanya ngapain? Untuk S1 kerjanya itu di office atau perkantoran. Jadi bisa marketing, bisa juga HRD, pokoknya yang sejenis begitu ya. Jadi kerjanya di depan meja. Nah untungnya adalah karena kita orang asing, kita tuh dipercaya biasanya untuk melakukan hal-hal yang berhubungan dengan hubungan internasional perusahaan. Untuk posisi aku sendiri, aku di bagian marketing internasional. Jadi aku bakal mengurusi penjualan di negara-negara Asia. Aku pikir kayak, wah kayaknya bakal seru banget nih ke depannya. Jadi aku makin semangat sih. Terus semua job fair yang aku sebutin di atas itu gratis guys. Gratis, gak dipungut biaya sepeser pun. Dan bahkan mereka bayarin kita tiket pesawat. Masalah bahasa, aku kan sekarang gak bisa bahasa Jepang. Terus nanti gimana interview sama perusahaan? Gak usah takut. Buat teman-teman yang gak bisa bahasa Jepang, bisa pakai bahasa Inggris ya. Terutama untuk yang tadi tuh, yang job fair 4. Buat teman-teman yang IT dan engineering, ini kabar baik banget. Karena teman-teman gak usah bisa bahasa Jepang. Justru si perusahaan itu yang bakal ngajarin teman-teman dari nol bahasa Jepang. Gila sih. Kalau aku sendiri kan aku memang dari backgroundnya sastra Jepang. Jadi aku bisa bahasa Jepang, jadinya aman. Cuma buat teman-teman yang soshum, itu dia tadi daftar yang pakai bahasa Inggris, atau pilihan kedua ikut pelatihan bahasa Jepang. Cuma kalau pelatihan bahasa Jepang biasanya berbayar, kayak di Japan Career Days. Itu dia punya program sendiri gitu loh, persiapan bahasa Jepang untuk teman-teman yang mau lamar kerja ke perusahaan Jepang. Terakhir banget nih. Terus banyak banget yang tanya kayak, jurusan aku X, aku bisa keterima ke Jepang atau enggak? Oke, perusahaan Jepang nggak lihat jurusan kamu itu apa. Mereka itu yang penting kita S1 dan bisa bahasa Inggris. Rata-rata kayak gitu. S1 bisa bahasa Inggris. Dan kalau bisa bahasa Jepang, itu aset yang luar biasa. Mereka bakal langsung terima kamu. Nggak gitu juga sih, kayak wah, outstanding jadinya. Untuk jurusan di luar teknik dan IT, mereka nggak akan lihat jurusan kamu apa, karena kamu bisa aja kerja di bagian yang beda jauh banget sama jurusan kamu. Dan itu kayak normal banget di Jepang. Mereka itu sistemnya rekrutmen potensial. Jadi semua hal akan diajarin dari nol. Perusahaan yang akan building kamu dari nol sampai jadi profesional. Makasih banget buat yang udah nonton hari ini. Semoga teman-teman bisa dapat manfaatnya ya. Dan jangan lupa dicek sering-sering kalender mereka itu ada setiap tanggal berapa. Subscribe untuk lebih banyak video tentang kerja di Jepang. Kalian see you! Dadah!